Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini, dalam tugas saya kali ini, saya akan membahas tentang tugas akhir basis data. Jadi, tugas ini saya buat dalam rangka mengumpulkan tugas akhir di program studi basis data. Yang pertama, ruang lingkup database. Pengertian database. Database adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat memanfaatkan kembali dengan cepat. B. Manfaat penggunaan database. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan dalam menyeleksi data sehingga menjadi suatu kelompok yang terurut dengan tepat. Hal inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat pula. Yang kedua, pemakaian bersama-sama. Suatu database bisa digunakan oleh siapa saja dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, database mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi dibutuhkan oleh beberapa bagian, seperti bagian admin, keuangan, bagian akademik. Kesemua bidang tersebut membutuhkan database. Mahasiswa namun tidak perlu masing-masing bagian membuat database sendiri. Cukup database mahasiswa, satu saja yang disimpan di server pusat. Aplikasi dari masing-masing bagian bisa terhubung ke database mahasiswa tersebut. Yang ketiga, kontrol data terpusat. Maksudnya, mempermudah pengontrolan data seperti ketika ingin mengupdate data mahasiswa, maka kita perlu mengupdate semua data di masing-masing bagian atau divisi. Tetapi cukup di satu database saja yang ada di server pusat. Yang keempat, menghemat biaya perangkat. Dengan memiliki database secara terpusat, maka di masing-masing divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database. Berhubungan dengan database yang dibutuhkan hanya satu, yaitu yang disimpan di server pusat. Ini tentunya memangkas biaya pembelian perangkat. Yang kelima, keamanan data. Hampir semua aplikasi manajemen database sekarang memiliki fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu membuat hak yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kepentingan maupun posisi pengguna. Selain itu, data yang tersimpan di database diperlukan password untuk mengaksesnya. Yang keenam, memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru. Dalam poin ini, database yang dirancang dengan sangat baik sehingga si perusahaan memerlukan aplikasi baru tidak perlu membuat database yang baru juga, atau tidak perlu mengubah kembali struktur database yang sudah ada, sehingga si pembuat aplikasi atau programmer hanya cukup membuat atau mengatur antarmuka aplikasinya saja. C. Istilah basis data atau database. Yang pertama, lemari arsip. Yang kedua, penyimpanan data. Yang ketiga, gudang data. Yang keempat, manajemen data. D. Unsur-unsur database. Yang pertama ada table, yaitu struktur di dalam database yang berisi data yang berorganisasi kolom atau field, dan basis atau record. Sebuah table menggambarkan sebuah entitas dan memegang data dari suatu entitas. Contoh yaitu tabel siswa. Yang kedua, kolom, atau setiap entity atau table mempunyai atribut atau sebutan mewakili aplikasi database. Yang ketiga, nilai data merupakan isi atau value, suatu informasi yang tersimpan di dalam elemen atau unsur tabel seperti kolom dan baris. Contoh di kolom nama dan di baris Sonia. Kunci elemen merupakan tanda pengenal secara unik mengidentifikasikan salah satu identitas. E. Hierarki komponen database. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Contohnya komputer server. Sistem operasi, operating system. Windows XP, Windows 2003 server. Yang ketiga, database. Yang keempat, database management system, DBMS. MySQL, SQL server, Oracle. Yang terakhir, pengguna atau user. Ini merupakan komponen database. Kelebihan database. Yang pertama,
kerangkapan dan inkonsistensi data dapat dikontrol sehingga tidak terdapat rangkap. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan data. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersama-sama. Yang keempat, memudahkan penerapan standarisasi. Yang kelima, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. Yang terakhir, terpeliharanya integritas data. Ini merupakan kelebihan dari database. G. Kekurangan sistem database. Mahal dalam implementasinya. Jadi yang pertama ini, dalam sistem database dijelaskan yaitu mahal. Mengapa demikian? Karena dalam implementasinya memerlukan sebuah biaya, rumit atau kompleks. Yang ketiga, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Jadi kalau database-nya rusak, departemennya akan ikut terkait juga. Normalisasi. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. B. Tujuan normalisasi. Untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Bentuk normalisasi. Yang pertama, 1NF. Bentuk normal tahap pertama. 2NF. Bentuk normal tahap kedua. 3NF. Bentuk normal tahap ketiga. Dan terakhir BCNF. D. Tahapan normalisasi. Bentuk tidak normal atau anormal, menghilangkan perulangan grup. Yang kedua, bentuk normal pertama, 1NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga, bentuk normal kedua atau 2NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat, bentuk normal ketiga, 3NF, menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang kelima, bentuk normal Boyce code atau BCNF, menghilangkan ketergantungan multi-value. Yang kelima, yang keenam, bentuk normal keempat atau 4NF, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Yang terakhir, bentuk normal kelima. Contoh kasus, tabel mutasi siswa Dornaja 8 dan 13, tahun ajaran 2019-2020. Data ini masih kita sebut sebagai data anormal, karena data tersebut masih memiliki nilai yang sama dan masih dalam satu tabel yang sama. Ciri-cirinya, data masih tergabung menjadi satu tabel besar. Yang kedua, terdapat beberapa atribut yang mungkin duplikat atau sama. Satu normal atau 1NF. Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ke satu bila setiap data bersifat otomatik, yaitu setiap irisan baris dan kolom hanya mempunyai satu nilai data. Yang kedua, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang ketiga, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Kita ambil contoh. Apakah data tersebut sudah memenuhi syarat 1NF? Pada data tersebut masih terdapat atribut multi-value atau yang sama, seperti atribut tahun pindah dan tahun ajaran baru. Pada atribut ini perlu dijadikan satu atribut, jadi perlu dinormalisasi. Nah, dalam tabel ini sudah bisa kita katakan menjadi tabel 1NF. Karena pada tabel data sudah bisa dikatakan 1NF karenanya hanya mempunyai satu data. Karena sebelumnya atribut tahun pindah dan tahun ajaran baru sudah dijadikan satu atribut. Nah, tahun pindah dan tahun ajaran baru sudah dijadikan satu atribut. Normal kedua, 2NF. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF.
Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya functional dependency hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dihilangkan. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional, bergantung pada candidate key tabel tersebut. Apakah tabel di atas sudah memenuhi syarat 2NF? Data tabel di atas masih belum bisa dikatakan 2NF karena masih dalam satu tabel, jadi tabelnya belum dipisah-pisah. Nah, pada contoh di atas sudah kita bisa katakan tabel 2NF karena di sini ada tabel pindahan, kita buat terpisah, dan tabel siswa kita buat terpisah sendiri. Nah, jadi ini sudah bisa kita katakan menjadi normalisasi 2NF. 3NF bisa dikatakan memenuhi syarat 3NF jika memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Data tersebut masih belum bisa kita katakan menjadi data 3NF karena masih memiliki data yang multi value. Nah, pada tabel tersebut sudah kita bisa katakan menjadi tabel 3NF. Di sini ada tabel pindahan yang berisi nomor, bulan, nomor sunbook, dari sekolah, tujuan, ID alasan pindah, tahun, tabel siswa, nomor sunbook, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ID kelas, tabel kelas, ID kelas, tabel sekolah tujuan, ID sekolah tujuan, pindah ke, tabel alasan pindah, ID alasan pindah. Nah, jadi data ini sudah menjadi data yang valid. Jadi data tersebut sudah terpisah-pisah menjadi tabel yang baik. Tipe data kamus atau kamus data tabel. Tabel pindahan. Yang pertama, nomor urut, tipe integer, panjang 10, keterangan nomor urut. Bulan, tipe varchar, panjang 15, keterangan bulan. Nomor standbook, integer, panjang 5, keterangan nomor standbook. ID sekolah tujuan, integer, nilai panjang 10, ID sekolah tujuan, ID alasan pindah, tipe integer, panjang 10, keterangan ID alasan pindah. Field, tahun, tipe integer, panjang 20, keterangan tahun pindah. Tabel siswa, ada standbook, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada ID kelas. Tipenya dan panjangnya bisa kita lihat sendiri. Tabel siswa, ada ID kelas dan kelas. Tipe panjang keterangannya bisa lihat sendiri. Tabel tujuan, ada ID sekolah tujuan, ada pindah ke. Tipe panjang keterangannya bisa lihat sendiri. Tabel alasan pindah, ada ID alasan pindah, ada alasan pindah. Tipe panjang keterangannya bisa kita sendiri. Nah, ini merupakan kamus data table atau tipe data. Key pada table. Yang pertama, candidate key, yaitu salah satu rangkaian yang mempunyai nilai unik untuk membedakan atau mengidentifikasi nilai-nilai kombinasi yang unik di antara semua kejadian yang spesifik dari entitas. Candidate key ini tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain. Contoh, file siswa berisi atribut nomor standbook, nama, TTL, jenis kelamin, ID kelas. Kunci kandidat sini adalah nomor standbook dan ID kelas. Karena memiliki nilai kombinasi yang berbeda-beda. Primary key atau kunci utama, yaitu atribut merupakan candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Primary key harus merupakan field yang benar-benar unik dan tidak boleh ada nilai null. Pengertian lainnya, primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Contoh file siswa berisi atribut nomor standbook, nama, TTL, jenis kelamin, ID kelas. Kunci utama sini adalah nomor standbook.
Jadi nomor sandbox ini kita jadikan kunci utama di sini dalam sebuah tabel berbasis data. Nomor sandbox dan ID kelas adalah kunci calon kandidat key, dan kunci utama primary key adalah salah satu yang dipilih dari kunci calon. Misalnya nomor sandbox dijadikan primary key, maka primary key adalah nomor sandbox. Alternative key atau kunci alternatif. Kandidat key yang tidak dipilih, misal dalam satu entity terdapat dua field yang bisa dijadikan sebagai kunci, sementara yang boleh jadi kunci hanya satu, maka Anda harus memilih salah satu field yang Anda pilih disebut primary key, sedangkan yang field yang tidak dipilih disebut dengan alternate key. File sisa berisi atribut, nomor sandbox, nama, TTL, jenis kelamin, dan ID kelas. Kunci alternatif sini adalah nomor sandbox. Nomor sandbox dan ID kelas adalah kunci calon, dan kunci utama mereka adalah salah satu yang dipilih kunci calon, misalnya nomor induk. Maaf, misalnya ID kelas kita jadikan primary key, maka primary key-nya adalah nomor sandbox. Maka alternatifnya adalah nomor sandbox, dan untuk ID kelas jadi alternatif. Misalnya nomor induk dijadikan primary key, maka primary key-nya adalah nomor sandbox, dan untuk ID kelas maka menjadi alternatif key. Foreign key atau kunci tamu. Foreign key adalah sebuah kolom atau field yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk korelasi antar tabel. Contoh, nomor sandbox, nama, ETL, jenis kelamin, dan kelas. Kunci tamu ini adalah nomor sandbox. Super key adalah kunci pada atribut tabel yang dapat memberi perbedaan tiap baris data atau row dalam tabel secara unik. Pada sebuah tabel itu, grinder bisa terdapat sekumpulan super key. Tabel siswa, nomor sandbox, nama, TTL. Nomor sandbox, nama, TTL, nomor sandbox. Master dan transaksi pada tabel. Tabel master yaitu tabel yang berdiri sendiri. Datanya cenderung tidak berubah-ubah. Pada setiap data master memiliki kode sebagai pengenal dari data-data yang ada di dalamnya, yang berguna untuk memberikan informasi tambahan mengenai proses pengolah data berikutnya. Tabel transaksi dibagi menjadi dua, yaitu tabel transaksi header. Setiap tabel transaksi header field hanya ditulis, di-input atau disimpan sekali. Misalnya tanggal penjualan, kode customer, dan nomor penjualan akan ditulis atau di-input satu kali saja atau tidak berulang. Transaksi detail. Pada tabel transaksi detail, setiap field yang ditulis, di-input atau disimpan boleh lebih dari satu kali. Yang artinya dalam satu nomor penjualan, kita dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Untuk contohnya bisa lihat pada data penjualan. Final table. Nah, di sini kita bisa lihat ada final table, ada tabel pindahan, nomor urut, bulan, sandbox, ada sekolah, ada rasa pindah tahun, tipenya bisa kita lihat, panjangnya bisa kita lihat. Oke, kita masuk ke IRD. Merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD, kita dapat menguji model dengan mengambilkan proses yang harus dilakukan. Di sini kita punya notasi simbolik IRD, yaitu ada himpunan entitas berbentuk segi panjang, ada atribut berbentuk bulat lingkaran seperti menyerupai oval. Selanjutnya ada himpunan relasi berbentuk seperti ketupat. Yang terakhir ada link garis panjang. Notasi IRD, entitas, suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh, kita punya entitas siswa, sekolah, dan alasan pindah. Atribut. Nah, elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Siswa. Kita punya 4 atribut. Ada nomor sandbox, ada nama siswa, ada TTL, ada jenis kelamin. Sekolah. Entitas sekolah, kita punya 2 atribut, yaitu atribut ID kelas dan atribut siswa. Atribut elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas.
Set PRD bisa terdapat dari satu atribut. Nah, kita lagi contoh entitas alasan pindah yang berisi 4 atribut. Ada tahun pindah, ada atribut nomor urut pindah, ada atribut pindah ke, ada atribut bulan pindah. Relasi hubungan adalah menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas siswa mempunyai 4 atribut, nama standbook, nama siswa, TTL, jenis kelamin, dan punya relasi pindah ini punya relasi antara siswa dan sekolah. Untuk relasi pindah punya 2 atribut, yaitu pindah ke bulan pindah, dan entitas sekolah punya 2 atribut, ID kelas dan kelas. Jadi hubungan pindah ini punya keterkaitan dengan siswa dan sekolah, karena jikalau siswa pindah, jikalau kita berbicara tentang pindah, di situ tidak jauh-jauh dari siswa dan sekolah. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, yaitu one to one, one to many, many to one, many to many. Simbol one to one, one to many, many to many. Satu ke satu, one to one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh, entitas siswa dan entitas sekolah. Siswa mempunyai satu hubungan terhadap relasi pindah, dan begitu juga dengan sekolah, mempunyai satu hubungan yang sama. Satu ke banyak, teman-teman. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Di sini tidak terdapat contoh. Setiap entitas atau many to many, many to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, dari satu sekolah, dari semua siswa melakukan relasi pindah ke satu sekolah. Jadi di mana dalam sebuah sekolah semua siswa many, yang kita sebut dengan many, kita melakukan perpindahan sekolah ke dalam satu sekolah. Many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, entitas siswa. Di sini semua siswa melakukan pindah ke semua sekolah. Jadi ada satu sekolah mempunyai siswa yang banyak, dan pada tahun tersebut banyak yang melakukan pindahan atau perpindahan ke semua sekolah di daerah tersebut. Nah, di sini kita bisa katakan many to many, banyak ke banyak. Pembuatan IRD. Nah, bisa kita sendiri, entitas siswa punya 4 atribut, nomor standbook, nama siswa, TTL, jenis kelamin. Banyak siswa melakukan pindahan ke satu sekolah, many to one, dan pindahan ini punya relasi juga ke alasan pindah.
Alasan pindah, punya 4 atribut, tahun pindah, nomor urut pindah, pindah ke bulan pindah. Entitas sekolah punya 2 atribut, ID kelas dan kelas. Ini hasil dari pembuatan IRB. Nah, di sini kita punya contoh membuat CMD. Sini kita disuruh untuk membuat grade table. Jadi pertama-tama kita harus menyalakan XAMPP, dan yang kedua kita harus menyalakan CMD. Lalu kita buat table. Sini kita punya table data pribadi yang punya field kode pribadi, panggilan, nama, email, gender. Tipenya misalnya kita lihat 0 kayak default extra. Ini merupakan hasil dari create table. Nah, selanjutnya insert record, memasukkan sebuah data. Nah, di sini kita punya ada contoh misalkan nomor standbooknya 02876, nama city, TTL-nya Jakarta 10 November 2007, jenis perempuan. Sini kita disuruh buat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, data tersebut sudah bisa katakan menjadi 10 data record. Selanjutnya ada update record, yaitu memasukkan atau merubah satu jenis field ke field yang lain. Contohnya, di dalam ID siswa. Di dalam tabel siswa, kita punya nama standbook, nama, TTL, dan ID siswa. Sebelumnya, jenis kelamin ini tidak ada di dalam tabel ini, lalu kita update dan kita ganti. Jadi sebelumnya ini namanya Gmail di sini. Kira kita update dan kita ganti menjadi jenis kelamin bernilai varchar 10. Nah, jadi di sini sudah kita ubah tabelnya atau recordnya. Selanjutnya delete record. Nah, kita sudah melakukan delete record. Yang pertama ada nomor standbook, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ID siswa. Sebelumnya ada satu data yang sudah dihapus dan akhirnya diganti dengan yang lain. Contoh, ada nomor standbook 2885 dengan nama Yusuf, TTL Sukabumi. Sebelumnya data di sini ada namanya Alex. Karena kita hapus, jadi namanya sudah tidak ada. Jadi di sini kita mendelete record di sini nih, mendelete nama Alex dan data-datanya. Nah, perintah yang lain, select from where between and. Nah, di sini kita menampilkan satu jenis. Jadi kita menampilkan data siswa yang berjenis kelamin laki-laki dengan nama Sultan. Nah, bisa kita lihat sendiri ya. Selanjutnya kita menampilkan right outer join yang bernilai 0. Nah, datanya tidak ada. MSQL. Nah, kita disuruh membuat tabel basis data menggunakan PHP admin. Yang pertama, create table. Nah, biasanya di sini kita membuat create table baru, tabel sekolah tujuan. Selanjutnya kita membuat insert record, yaitu membuat record yang baru. Ada ID dan ada kelas di sini ya. Ada 3 record yang kita tambahkan. Jadi ada update record, yaitu memperbarui record tersebut. Jadi kita mengubah namanya atau mengubah kelasnya.
Delete record, kita menghapus record. Nah, sebelumnya di sini ada kelas 4B, ID-nya 4. Nah, kita hapus, jadi kita hilangkan. Jadi di sini sudah kita hilangkan. Select from whereby order. Oke, di sini kita menampilkan tabian alasan pindah yang tidak betah, menampilkan data siswa desa pindah yang tidak betah. Jadi sudah ada satu orang, alasannya tidak betah. Selanjutnya, select from record to join when is null. Oke, data-data dari sebelah kanan yang bernilai 0. Oke, bisa kita lihat sendiri. Oke, terima kasih buat semuanya, teruntuk buat dosen sendiri dan buat yang lainnya. Semoga pemaparan materi saya ini atau tugas saya ini bisa bermanfaat, atau jika ada kesalahan saya mohon maaf karena sama-sama belajar, dan mungkin jika kurang sempurna saya mohon maaf, jika ada lebihnya itu dari Allah, dan jika ada kurang itu dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.